Kita tiba di segmen akhir membahas mengenai kasus yang ada di Jessica Wongso. Pak, tadi sebelumnya saya sempat menanyakan bahwa memang ini kasus berkas bolak-balik. Tapi menurut peraturan koridor hukum yang ada, apa yang masih bisa terjadi, apa yang masih bisa dilakukan pihak kepolisian, kejaksaan? Iya, baik. Supaya ini tidak menjadi hal yang umum lagi ya, karena ini juga dampaknya pada salah tangkap, salah vonis itu juga banyak. Jadi penuntut sendiri sebenarnya juga di sini gagal ya. Gagal dalam artian dia mengarahkan penyidik untuk menghadirkan alat bukti itu juga gagal. Supaya ini tidak terjadi di kemudian hari, dan kita kalau menunggu KUHAP juga akan lama ya. Nah, kenapa kita nggak menyontoh apa yang dilakukan oleh KPK? Di mana pada saat gelar perkara, penyidik dan penuntut ada di situ. Ya kan, kalau ini di dalam kasus pidana umum atau di dalam kasus Jessica ini juga ada gelar perkara. Mungkin ya karena tidak ada kewajiban bagi penuntut untuk hadir ya. Di situ disampaikan bahwa penuntut setelah SPDP penuntut mengawasi atau mendampingi ya. Tapi kenapa kok terjadi bolak-balik lagi? Berarti kemungkinan pada saat gelar perkara penuntut tidak hadir. Ada. Kalau hadir kan jelas nih. Penyidik menggelar alat bukti, menggelar rekonstruksi, menguraikan perkaranya. Kalau ada penuntut di situ, seharusnya bisa membimbing di situ. Langsung kasih input ya. Langsung kasih input. Baik. Nah, satu hal juga kita tahu bahwa tim kepolisian dari Polda Metro Jaya sudah mengirimkan tim juga ke Australia. Ya. Seandainya di area Australia menemukan mungkin ada satu kejadian atau satu keterangan yang bahkan bisa digunakan, apakah itu relevan dengan kasus ini? Kalau menurut saya nggak ada relevansinya ya, karena dia kan tempus locusnya di Australia. Secara hukum gitu Pak? Secara hukum pun nggak ada relevansinya. Kasusnya di Australia. Kalaupun ada putusannya, putusan di Australia. Ya kan, tidak mengikat apa yang terjadi di Indonesia. Locus tempusnya ada di Indonesia. Dalam wilayah Indonesia, Jessica tidak pernah melakukan tindak pidana sekecil apapun. Berarti dia bersih. Meskipun di luar negeri catatan kriminalnya ada, ya kan. Nah ini tidak ada hubungannya apa yang dilakukan di luar negeri dengan yang ada di Indonesia, karena kita menganut asas teritorial. Oke, jadi tidak bisa digunakan sebagai latar belakang ataupun tidak pencarian. Bisa, mungkin pertimbangan majelis hakim bisa ya, pertimbangan ya. Pertimbangan. Dalam pertimbangan hukumnya nanti dikatakan bahwa ada catatan-catatan, tetapi tidak mempengaruhi secara substansi perkara yang ia lakukan di Indonesia. Baik. Nah, dengan waktu yang tersisa, sebetulnya apa saja kemungkinan yang bisa terjadi? Ya, ini kan hal yang substansial yang menjadi lubang atau celah hukum di Indonesia ya. Kurang lebih masih berapa lama lagi ya Pak hitungannya? Kalau menunggu hukum acara pidana dibahas dan disahkan itu akan mungkin 2-3 tahunan. Oh 2 tahun, itu pembahasan. Tapi kalau kasus ini sendiri waktunya? Sangat singkat kan, nggak ada 1 tahun. Nggak ada setahun? Nggak ada 1 tahun. Tadi kan dibilang 60 hari kalau polisi. 60 hari untuk penyidikan. Untuk membuat dakwaan kan ada waktunya juga. Kalau nggak salah 50 hari di kejaksaan. Terus kemudian masuk ke pengadilan. Nggak sampai hitungan bulan. Cuma masalahnya bagi secara umum ya, bahwa bolak-balik perkara, salah tangkap, salah vonis itu hal yang wajar. Dan inilah yang harus dihentikan. Supaya tidak menjadi kebiasaan ya? Supaya tidak menjadi kebiasaan. Seandainya, kita berandai-andai nih Pak ya, kita kan nggak tahu ke depannya, tapi berandai-andai kalau memang nanti berkasnya dikembalikan lagi, seperti itu. Dan sudah 60 hari ya, masa penahanan, berarti bebas demi hukum. Dan pihak korban dan keluarganya bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Dan keluarga korban berarti nggak bisa apa-apa lagi gitu Pak, kalau memang sudah lewat bebas demi hukum. Karena kan di sini keluarga Jessica, tersangka maupun pihak keluarganya kan bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Artinya rehabilitasi kan menyatakan Jessica tidak bersalah, ya kan? Artinya ya polisi mempunyai kewajiban lain lagi untuk mencari tersangka yang lain, bukan Jessica lagi. Kalau Jessica kan ada asas nebis in idem. Bagaimana kalau ada bukti baru setelah itu ditemukan, setelah masanya lewat? Kalau ada bukti baru pengecualian. Oh itu bisa? Bisa juga. Oh baik. Artinya kalau gampangnya gitu nomor perkaranya nanti bisa beda lagi? Bisa beda lagi. Baik. Nah berbicara tadi Pak mengenai jangka waktu kurang lebih 60 hari, terus juga ada masa dakwaan seperti itu. Anda lihat kira-kira
bagaimana arah perkembangan ke sananya? Apakah masih akan terjadi? Mungkin sekali lagi seperti itu? Sekali dua kali, ini yang penting adalah bahwa hukumnya belum kuat. Oke, saya catat. Hukumnya itu belum rigid mengatur bahwa ini loh, bola P19 itu sebenarnya cukup sekali saja, tidak perlu 2 kali, atau batas waktunya saja. Kalau yang 9, kalau rancangan KUHP yang baru itu hanya diberikan waktu kalau nggak salah 3 hari untuk langsung masuk ke penuntutan. Apakah ini termasuk yang sedang diuji materikan di MK Enggak, juga? lain. Enggak, beda Ini ya? baru ius constitutum, artinya rancangan undang-undang yang akan kita Ajukan bahas. dibahas ya. Nah, ini waktu yang lama inilah yang menjadikan permainan bagi para pihak. Toh waktunya masih lama, menunggu saja kan. Kalau memang ada biaya operasional untuk mencari barang bukti, baru dijalankan. jalan. Kalau nggak ada ya sudah, nunggu waktu-waktu akhir saja. Nah, inilah yang menjadi kebolongan atau celah bagi semua pihak ya. Saya katakan semua pihak, supaya waktu ini dipepetkan saja. Waktu dipepetkan, di sisi lain pihak kepolisian meningkatkan SDM. Maka akan tercipta hubungan, kualitasnya juga nanti semakin baik seperti itu. Nah, kalau kita berbicara Pak tadi tahun 1981 peraturan yang terakhir ya. Sekarang 2016, berarti kurang lebih sudah ada 35 tahun ya, betul ya. Menurut Anda sendiri berapa lama sih harusnya seperti itu dievaluasi? Kalau kita hukum ini kan mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau ada kasus yang peraturannya sendiri belum mengatur, itu nggak usah menunggu idealnya 5 tahun, 10 tahun, itu harus langsung diperbaiki. Karena kita kan negara hukum ya, supaya kasus ini tetap ada aturannya, tidak menjadikan permainan para pihak, dan tidak menjadikan penyalahgunaan pihak penguasa. Dalam artinya aparat penegak hukum. Nah, kita kan negara hukum yang berdimensi hak asasi manusia. Baik. Dalam menegakkan hukum pun juga tidak boleh melanggar hukum. Betul, karena nanti akan saling bertentangan ya. Sekarang kita akan bergabung dengan pemirsa dari Berita Satu TV yang sudah menelpon ke studio. Ada Bapak Heru dari Rawamangun. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Berita Satu. Pak Heru. Saya mencermati kasus Jessica ini berawal dari kelemahan-kelemahan yang didapat oleh Polri ya. Dia telah membuka kembali TKP 1 hari setelah kejadian, itu yang pertama. Itu yang kedua, saya ingat Ketua Barreskrim waktu mengatakan mengkait-kaitkan atau menghubungkan peristiwa Jessica yang ada di Australia, kejadian yang pernah terjadi di Australia. Dan itu yang ketiga, saya mencermati bahwa pulang perginya berkas ke kejaksaan itu menandakan bagi kami ketidakprofesionalan Polri dalam hal mencari atau menetapkan seorang menjadi tersangka. Nah, kemudian ada peluang yang di sini yang sangat merugikan siapapun dia dalam posisi tersangka itu, masa penahanan bisa diperpanjang kembali. Nah, yang menjadi perhatian kami bahwa hukum KUHP kita ini kan peninggalan Belanda. Itu satu. Yang kedua, kita mempunyai ahli hukum, mempunyai ahli teknologi. Apakah masa berlakunya penahanan ini perlu sampai sejauh itu? Yang berasumsi bahwa memang Polri kita itu kerjanya ya tidak maksimal, sudah dikasih 90 hari, kasih 60 hari. Nah, kami mendorong nih KUHP ini untuk mendorong Polri sangat profesional. Itu cukup berapa hari lah gitu, karena peristiwa ini pembunuhan biasa bukan, dan kalau memang berencana udah kelihatan gitu loh, karena kita mempunyai orang-orang yang pintar, tapi tadi diberi kesempatan, tadi kata narasumber itu kesempatan untuk melakukan kesewenang-wenangan, menunda-nunda begitu Pak ya. Menunda-nunda itu kan merugikan kita dan tidak mendidik gitu. Hukum kita ini harusnya mendidik. Terima kasih Pak Heru, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu TV. Berikutnya ada Ibu Herni di Grogol.
Ibu silakan pendapatnya. Ibu Herni, selamat pagi. Langsung saja, Bu. Halo, selamat pagi Ibu Herni di Grogol. Mohon maaf pemirsa, tampaknya ada gangguan teknis, tidak bisa tersambung dengan Ibu Herni. Mungkin silakan singkat Pak. Iya, tanggapannya. karena memang waktu yang menjadi permasalahan ya. Kalau waktunya sudah ditentukan secara rigid dalam undang-undang, ya mau tidak mau kita menjalankan waktu itu yang sudah diberikan. Ya. Permasalahannya adalah waktu itu banyak. Kalau kita melihat di dalam hukum pidana, waktu ini sebenarnya tidak ada masalah juga. Toh nanti putusannya adalah potong masa tahanan. Waktu penahanan itu diperhitungkan pada saat menjalani Putusan. pemidanaan tadi. Oh, oke. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ya peluang dengan diberikannya waktu itu menjadi peluang bagi para pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk bermain. Setidaknya dengan dipersempit waktunya itu menjadi semuanya. Peluangnya menjadi kecil. Oke, itulah yang Ya. akan diperbaiki dalam rancangan KUHP berikutnya. Baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama dengan Berita Satu TV. Demikian pemirsa, Dialog Jurnal Pagi kita membahas mengenai pengembalian berkas perkara yang terjadi berulang kali di Indonesia.